Kompetensi dasar 3.1 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. 4.1 Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan. Indikator mendeskripsikan perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Menganalisis penyebab perubahan lingkungan di sekitar. Membuat inovasi pemecahan masalah dalam bentuk mind mapping mengenai perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Tujuan: siswa dapat mendeskripsikan perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan melalui video pembelajaran dengan tepat. Siswa dapat menganalisis penyebab perubahan lingkungan di sekitar melalui video pembelajaran dengan baik. Siswa dapat membuat inovasi pemecahan masalah dalam bentuk mind mapping mengenai perubahan lingkungan dan daur ulang limbah melalui video pembelajaran dengan baik. Pernahkah kita berpikir tentang kondisi lingkungan yang kian berubah dari dulu hingga sekarang? Lingkungan yang dulu asri, dipenuhi pepohonan dan udara yang bersih, namun kini semua berbanding terbalik. Pepohonan sudah habis ditebangi dan skala lahan semakin sedikit. Sampah di mana-mana, bertaburan, berserakan, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang perubahan lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, manusia merupakan komponen dalam ekosistem. Dengan begitu, kehidupannya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Seperti yang kita ketahui, bahwa akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita terasa sangat panas. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya kita telah terhubung kepada saudara Nanda Lutfi yang akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan kita saat ini. Ya, terima kasih Fitriani atas kesempatannya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kita zaman sekarang berbeda dengan kehidupan kita di zaman dahulu. Di masa sekarang, hutan dunia sudah mulai berkurang. Hutan menutupi hampir sepertiga dari semua daratan yang ada di bumi dan menyediakan infrastruktur organik penting bagi kehidupan. Hutan juga menjadi tempat beberapa koleksi kehidupan yang paling padat dan paling beragam di planet ini. Mereka mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kita. Namun, kita sering tampak tidak menyadarinya bahwa manusia sekarang menebangi hutan jutaan hektar dari hutan alam setiap tahunnya, terutama di daerah tropis, membiarkan deforestasi mengancam beberapa ekosistem yang paling berharga di bumi. Kalimantan yang dulunya dijuluki sebagai paru-paru dunia, saat ini perlahan mulai kehilangan hutannya. Berikut ini kami tampilkan data perubahan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun. Yang mana perubahan hutan dari Kalimantan ini dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap industri kelapa sawit di Indonesia,
yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Climate Change, para peneliti memperhitungkan sekitar 47% perkebunan sawit dari tahun 1990 hingga 2010 di Kalimantan mengorbankan hutan utuh, dan sebesar 22% berasal dari hutan sekunder, serta 21% berasal dari campuran antara hutan dan tanah perkebunan. Sisanya hanya sebesar 10% perkebunan sawit yang berada di area non-hutan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu perubahan lingkungan, saya serahkan kepada Cindy selaku narasumber kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perubahan lingkungan adalah perubahan atau gangguan dari lingkungan yang sering disebabkan oleh pengaruh manusia dan proses ekologi. Atau dapat juga dikatakan bahwa perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun faktor manusia, sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor manusia. Manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh penyebab perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang pertama yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih nantinya akan memberikan kerugian yang besar bagi lingkungan atau makhluk hidup yang ada di dalam wilayah tersebut, seperti tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pembangunan jalan dan rumah. Adanya pembangunan jalan baru di beberapa wilayah yang kurang strategis tentunya akan memberikan dampak bagi lingkungan, di mana lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk menanam kebutuhan papan akan menjadi hilang. Hal ini menyebabkan lahan tersebut menjadi tidak produktif. Selanjutnya yaitu penerapan intensifikasi pertanian. Dalam usaha pertanian, beberapa petani menerapkan sistem intensifikasi untuk meningkatkan hasil produksi. Akan tetapi, cara tersebut akan memberikan kerugian bagi lingkungan dan menyebabkan kerusakan. Contohnya yaitu penggunaan pestisida yang sembarangan akan menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, sistem penanaman yang hanya menggunakan satu jenis tumbuhan dalam satu wilayah akan mengurangi keanekaragaman hayati. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang pertama yaitu banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau tanggul menjadi jebol karena tidak mampu lagi menanggung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup menjadi rusak. Lapisan tanah yang subur akan terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Kemudian yang selanjutnya yaitu gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Letusan gunung berapi ini akan menyebabkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. Sekian dari saya kembalikan kepada Fitriani. Kita hidup tidak hanya hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada kehidupan generasi yang akan datang. Sebagai generasi terpelajar, apa yang kita lakukan harus berpedoman pada etika lingkungan. Sudah saatnya kita sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, karena lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan.
Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Saya Fitriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Juga bahwa perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan karena adanya faktor alam maupun faktor manusia, sehingga dapat mengganggu penebangan hutan yang Hutan tulang. Gila putih tanganku kau. dah.